11 IPS 4. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. TNI awalnya itu bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah lagi namanya menjadi Tentara Republik Indonesia. Barulah pada tanggal 3 Juli 1947 menjadi nama Tentara Nasional Indonesia. Untuk itu, kita perlu meninjau lebih dalam lagi mengenai Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan 3 wadah untuk potensi perjuangan negara, yang terdiri atas Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat dihasilkan dari perubahan sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yang kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 yang mengajak seluruh pemuda HIHO, Kaimun, dan PETA untuk ikut kerjasama dalam Badan Keamanan Rakyat. Kemudian, karena adanya hal tersebut mengakibatkan bangkit semangat para pemuda baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau seluruh penjuru dunia membentuk suatu organisasi. Seperti contohnya dari Pulau Sumatera dibentuknya Organisasi Angkatan Muda. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1945, adanya perubahan nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Karena pada saat itu adanya kondisi mendesak datangnya tentara Inggris yang mengakibatkan hal tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk merebut kembali negara Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 1945, pengangkatan Supriyadi menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi Tentara Keamanan Rakyat. Namun sayangnya, setelah awal-awal bulan November, dia tidak pernah muncul lagi, sehingga diputuskan pada tanggal 12 November 1945 adanya pergantian pemimpin tertinggi Tentara Keamanan Rakyat, yang diganti menjadi Kolonial Jenderal Sudirman. Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga menjaga keamanan rakyat, maka pada tanggal 7 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Terus diumumkan pada tanggal 8 Januari 1946 oleh Menteri Keamanan TKR bahwa nama TKR bukan lagi Tentara Keamanan Rakyat, melainkan Tentara Keselamatan Rakyat. Selanjutnya ada pergantian nama lagi dalam maksud tujuan untuk menyempurnakan tentara menjadi standar militer internasional. Maka dari itu pada tanggal 26 Januari 1946 diganti namanya menjadi Tentara Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan dibentuknya Tentara Nasional Indonesia. Dibentuknya TNI itu adalah untuk menyatukan dua kekuatan besar, yaitu TNI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat. Maksud dibentuknya TNI ini adalah sebagai lanjutan dari atau penyempurnaan dari Tentara Republik Indonesia. TNI sendiri sudah mempunyai 3 angkatan. Yang pertama ada Angkatan Laut, yang kedua ada Angkatan Udara, yang ketiga ada Angkatan Darat. Namun itu bukan merupakan akhir dari sejarah terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi. Apa saja hal tersebut? Mari kita lihat. Pada tahun 1946, adanya upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian, yang dikenal dengan nama ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maksud dan tujuan disatukannya antara TNI dan Polri tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisien dalam melaksanakan perannya. Pada tahun 1998, sistem politik di Indonesia mengalami perubahan. Hal tersebut berdampak pada adanya keberadaan ABRI. Sehingga pada 1 Juni 1999, TNI dan Polri menjadi institusi yang berdiri sendiri-sendiri. Nama ABRI dikembalikan menjadi TNI dan Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Penataan organisasi. 2 Januari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1948 berisi pucuk pemimpin TNI sebagai staf angkatan perang dan markas besar pertempuran. Namun hal tersebut menimbulkan beberapa reaksi dari para kalangan angkatan perang. Sehingga pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan kembali keputusan Presiden nomor 9 tahun 1948 yang berisi staf angkatan perang kembali berada di bawah pimpinan Komodor Suryadama dan juga
markas besar pertempuran kembali kepada pimpinan Jenderal Sudirman, ditambah wakil panglimanya yaitu Mayor A.H. Nasution. Dalam penataan organisasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh Kasab, serta pasukan dan daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Dalam menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Jenderal Sudirman membentuk suatu panitia yang anggotanya dipilih oleh Panglima sendiri. Penataan organisasi TNI berakhir pada akhir tahun 1948 setelah Panglima Tentara dan Teritorium Kolonial Hidayat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.